Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, iya kan masuk. Selamat dulu. Makasih saya dengan dulu ya. Sudah. Baik. Atas nama siapa Mbak? Namanya Ida Nokomaria, biasanya dipanggil Ida. Oh baik, dengan Mbak Ida. Ini saya LJB, biasa dipanggil Bu Elo. Salam kenal ya Bu. Ya, salam kenal juga Mbak Ida. Mbak Ida dari mana ini? Kebetulan tadi saya habis dari kampus karena ada mata kuliah terlebih dahulu. Oh, mata kuliah mahasiswa ya Mbak? Iya. Mahasiswa Univ Mbak? Univ PGRI yang di Bonang Surabaya. PGRI. Jurusan apa? Ambil jurusan bimbingan dan konseling. Oh, semester berapa Mbak? Sekarang lagi awal semester 5. Oh, semester 5 berarti Iya. lagi banyak tugas ya Mbak ya? Iya, lagi pusing-pusing. Penat banget Mbak waktunya gara-gara kan banyak tugas itu tadi ya? Iya, sangat pusing sih Bu. Soalnya ada deadline mepet-mepet gitu. Iya, benar sekali. Emang semester 5 itu lagi padat-padatnya ya Mbak. Mbaknya ini kesibukannya cuma kuliah atau ada kegiatan di luar? Kebetulan saya kesibukannya selain kuliah sama kerja sih Bu, kayak part time gitu. Oh, kerja. Kerja apa Mbak? Kerja di bagian PNB. VNB. VNB itu kayak? PNB itu kayak masak, terus buat minum, terus menyajikan buat konsumen gitu loh. Berarti Mbaknya itu masak ya? Iya, saya hobi masak juga. Oh, hobi masak. Sekali-sekali ya kalau ada kesini lagi saya dikasih. Iya, Ya, Mbak ya. Iya. Iya, kalau boleh tahu Mbaknya datang ke sini apakah ada yang mau disampaikan dengan saya? Saya sedikit mempunyai permasalahan dalam kecemasan saya. Oh, seperti mempunyai permasalahan tentang kecemasan Mbak Iya. ya. Sebelumnya Mbaknya pernah datang ke sini, pernah melakukan proses konseling? Belum sama sekali. Belum sekali, berarti ini pertama kalinya ya. Iya. Mbaknya datang ke sini itu atas dasar keinginan sendiri atau ada tekanan atau suruhan dari orang lain? Dari diri sendiri sih Bu, kayak pengen mengobati aja, pengen menceritakan. Oh baik, ini menceritakan, belum menyelesaikan. Iya. Baik, sebelumnya kan Mbak kan belum pernah datang ke sini ya Mbak. Saya akan menjelaskan tentang proses konseling ini ya Mbak. Proses ini itu proses pemberian konselor kepada konseling untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi konselor hanya sebagai fasilitator. Selesai atau tidak permasalahan konseling tergantung kepada konselingnya sendiri. Sudah paham? Sudah Bu. Sudah. Di sesi konseling ini saya mempunyai dua waktu, yang pertama 30 menit dan 40 menit. Mbaknya memilih waktu yang mana? 30 menit saya rasa sudah cukup sih Bu. Baik, 30 menit ya. Iya. Tetapi proses konseling ini tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan. Jadinya ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk minggu depan, saya ada jadwal hari Senin dan hari Selasa. Mbaknya memilih hari yang apa? Kalau kira-kira hari Selasa itu Ibu bisanya jam berapa? Baik, untuk hari Selasa ada jadwal jam 3 ya Mbak. Jadinya minggu depan, untuk waktunya sebelumnya mau sesuai dengan kayak gini atau ada perubahan waktu? Sama disamakan saja sesuai hari ini. Berarti hari Selasa besok minggu depan, hari Selasa jam 3, waktu proses konselingnya 30 menit ya Mbak? Iya. Seperti kayak gini ya Mbak? Iya. Sepakat ya Mbak? Sekarang Sepakat. Sebelumnya sudah paham ya? sudah. Yang saya jelaskan proses konseling ini ya Mbak. Tadi kan di awal Mbaknya menceritakan tentang kecemasan. Boleh diceritakan lebih detailnya lagi? Saya tuh cukup cemas kalau saya di tempat umum kayak ramai terus padat gitu Bu. Terus lingkungan baru juga. Iya. Itu Mbaknya sejak kapan merasakan hal seperti itu? Saya menyadarinya itu kan COVID kan kita di rumah saja. Itu waktu saya kan SMA zaman COVID ya, lulusan COVID, terus masuk lingkungan baru, masuk kuliah jadi mahasiswa baru, itu saya mulai merasakan kecemasan itu. Merasakan kecemasan itu di lingkungan kuliah aja atau di lingkungan yang lain yang baru? Lingkungan semuanya sih bukan lingkungan kuliah aja. Emang biasanya saya sering interaksi juga kan, terus semakin kena COVID jadi makin sulit, terus sedikit panik, terus deg-degan gitu.
Kayak gitu itu berapa lama Mbak merasakan hal kecemasan atau deg-degan pada saat waktu itu? Cukup lama sih Bu, saya harus menenangkan diri saya terlebih dahulu untuk mengatasinya. Terus melipir gitu, mencari tempat yang agak bukan yang sepi banget sih, cuma jarang orang aja. Oh, jarang ada orangnya ya, jadinya Mbaknya melipir kayak pengen sendiri dulu. Iya. Mbaknya ini tahu Mbak faktor penyebabnya Mbak menjadi seperti ini? Faktor penyebab signifikannya tuh kurang tahu, cuma ya itu awal mulanya itu mulai COVID itu. Jadi sebelum COVID itu Mbaknya tidak seperti itu? Nggak terlalu parah seperti waktu itu, cuma emang dasarnya sulit aja. Mbaknya berarti introvert ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau misalnya Mbaknya kan sudah tahu ya Mbak, Mbaknya memiliki kecemasan, Mbaknya memiliki panik di tempat baru. Mbaknya ini usaha Mbak apa? Kalau misalnya kayak gitu, selain melimpir? Usaha saya selain pindah tempat mencari, saya sedikit menghindari tempat-tempat yang bikin panik, maksudnya bikin saya cemas gitu loh Bu. Bisa merekomendasikan, misalnya saya diajak teman saya, bisa ajak ke tempat yang sedikit sepi atau yang bukan yang sepi banget, cuma sedikit orang gitu. Terus saya melakukan relaksasi diri, seperti menarik nafas kayak ada kecil seperti itu untuk menenangkan diri. Hal itu ya Mbak yang lakukan. Kalau misalnya untuk teman-teman Mbak atau ada dukungan atau membantu teman-teman Mbaknya? Alhamdulillahnya sih cukup membantu sih Bu mereka. Kadang kalau saya bangun seperti itu mereka itu memberikan dukungan pada saya, mencoba merelakskan diri saya, seperti dibantu merelaksasikan dirinya tadi. Terus ya sedikit mereka itu tahu gitu saya harus bagaimana, harus diapakan gitu. Berarti teman Mbak itu membantu? Iya, cukup membantu. Kalau kan itu temannya Mbak, kalau misalnya untuk perkuliahan ini teman-teman Mbak bagaimana? Kan awalnya kan tempat baru, Mbak dikenal, adaptasinya susah. Terus untuk saat ini teman-teman Mbak itu hanya beberapa orang bisa melakukan pada saya. Cuma kalau misalnya emang nggak ada bantuan dari teman, saya bisa melakukannya sendiri. sudah bisa melakukan? Iya. Oh, baik. Jadi masalah utama Mbak ini kecemasan yang berlebihan, terus panik secara spontan, panik attack kan? Iya. Panik attack di tempat-tempat baru, di tempat-tempat banyak orang yang tidak dikenali. Nah, tujuan Mbak datang ke sini itu untuk bagaimana? Untuk apa? Tujuan saya yaitu apakah kecemasan saya ini bisa yang udah parah banget apa gimana, terus ya bisa sedikit diselesaikan. Dan saya juga butuh teman untuk berbagi kecemasan saya gitu Bu. Apakah kecemasan saya ini harus digimanakan atau gimana gitu. Banyak butuh mengutarakan kecemasan dari seseorang. Baik, kan tadi Mbak udah memiliki usaha-usaha. Apakah Mbak bisa konsisten dengan usaha yang dilakukan? Kadang masih sulit untuk konsisten. Baik kan tadi kita Mbak Ita sudah menceritakan tentang kecemasan yang Mbak rasakan. Sekarang saya sedikit memperkenalkan ya Mbak, memperkenalkan pada sebuah teknik yang efektif untuk dapat mengatasi kecemasan ini, yaitu desensitasi sistematis. Kalau boleh tahu itu seperti apa ya Bu? Baik, teknik ini itu kita gunakan untuk secara bertahap mengurangi rasa takut, rasa cemas terhadap suatu situasi dengan memulai tahapan relaksasi, melakukan kedua tahapan yaitu kombinasi antara hierarki dan relaksasi. Apakah Mbak Ida paham? Sudah paham. Baik, jadi di sini itu sekarang mari kita daftar ya, bikin skala. Kan ini kan tadi kita mau ke teknik DS kan, DS. Nah, kita itu mau bikin skala dulu yang apa ya, yang berkaitan dengan kecemasan Mbak di tempat umum yang ramai, mulai dari situasi yang sedikit Mbak membuat panik, cemas dan deg-degan sampai pada situasi yang membuat Mbak Ida takut, menangis dan sampai berteriak. Baiklah, sekarang mari kita buat situasi kamu yang berkaitan dengan kecemasan di tempat umum yang ramai, mulai dari situasi yang sedikit membuat kamu panik, cemas
deg-degan sampai pada situasi yang kamu takut menangis sampai ingin bertanya. Ya, sudah tahu Mbak? Sudah. Oke, saya akan menjelaskan tentang skala-skalanya Mbak. Pada skala 1 sampai 5, berapa tingkat panik kamu saat membayangkan masing-masing situasi tersebut? Skala 1 berarti tidak panik sama sekali ya. Skala 1 itu Mbak tidak panik sama sekali. Dan untuk skala 5 yang berarti sangat panik hingga ingin menangis. Oke, bisa dijelaskan satu persatu Mbak? Boleh. Saya sedikit mempunyai kecemasan dalam kayak seperti ke supermarket. Terus kan biasanya supermarket itu kan ruangnya banyak gitu kan. Terus kayak makan harus di mall atau di mana gitu. Terus yang ketiga di bandara atau stasiun, kan itu sangat padat banget kan. Itu cukup membuat saya cemas gitu. Yang keempat itu saya pernah ke tempat kayak mengurus berkas-berkas pemerintahan gitu Bu. Kan ruangnya banget, apalagi mengurus yang harusnya berbarengan dengan orang-orang. Terus yang kelima waktu konser, kan konser banyak banget peminatnya, apalagi yang masih hektik-hektiknya gitu kan. Terus padat banget gitu orang-orangnya, apalagi bagian depan misalnya. Baik ya, saya akan mengulangi lagi skala yang Mbak jelaskan tadi. Yang pertama saat makan sendiri ya Mbak, di tempat kayak di mall, di tempat yang baru. Yang kedua saat Mbak di supermarket, ya kan? Yang ketiga saat Mbak di bandara atau di stasiun. Yang keempat saat mengurus berkas di pemerintahan. Dan seperti pemerintahan yang lokasinya yang sangat ramai dengan orang. Yang kelima saat di tempat konser yang di orang-orang. Baik. Yang pertama saat makan sendiri itu berapa skala? Itu skalanya 1 sih Bu. Saya bisa ya nggak terlalu panik banget gitu karena ya lihat sikon juga ya. Yang kedua saat di supermarket itu 2 skalanya. Saya sedikit deg-degan. Deg-degannya itu seperti kayak di kasir atau iya waktu di kasir kan melihat orang berlalu lalang gitu. Dan Mbak merasakan kan kalau di supermarket kan orang-orang pada fokus ke belanja. Iya. Tapi kalau misalnya di kasir ya, apa Mbak mengeluarkan waktu deg-degan atau bagaimana, kayak takut waktu kurang gitu nggak ya? Iya itu biasanya. Terus kan melihat orang antri, terus banyak orang keluar masuk itu cukup membuat deg-degan juga. Saat di bandara dan stasiun itu skalanya 3 dan cukup membuat sampai gelisah, kadang itu kayak panik gitu loh, pusing gitu sampai lihat orang-orang. Saat mengurus berkas di pemerintahan dan di lokasi yang sangat ramai itu skalanya 4 karena saya pernah mengalami dalam situasi itu dan cukup membuat saya pengen keluar aja dari situ, terus soalnya nggak bisa mengatasi gelisah saya sendiri. Banyak takut, banyak di pikiran Mbak itu apa sih saat dilihat orang-orang atau gimana? Iya, saya tuh kayak takut sama pikiran orang-orang gitu loh, kayak pikiran orang-orang negatif juga ya tentang saya. Terus ya orang kok kayak menyerap energi gitu loh. Iya. Jadinya banyak yang mengatakan iya. Yang kedua saat tempat konser itu skalanya 5. Soalnya saya pernah melihat konser mungkin karena lagi padatnya juga, terus saya bagian agak depan gitu, jadi kan di banyak orang lah di sekitar saya, jadi itu saya pernah sampai menangis karena ya iya bisa takut campur aduk jadi satu gitu, saking banyaknya orang itu tadi. Iya. Lalu sampai sulit bernafas ya? Iya, sampai bernafas, sampai menangis gitu. Itu tadi kan kita membuat skala ya kan? Skala yang membuat Mbak panik sampai sedikit menangis ya, sampai hingga menangis. Sekarang pada situasi seperti apa yang membuat Mbak Ida relax? Saya itu suka banget sama alam, kayak pantai, gunung gitu. Saya sangat suka. Baik, tadi kan sudah kita menjelaskan tentang skala ya Mbak. Sebelum kita memulai membayangkan situasi yang menakutkan, mari kita coba belajar teknik relaksasi pernapasan terlebih dahulu agar membuat Mbak Ida lebih tenang dan relax.
kita latihan pernapasan terlebih dahulu ya Mbak. Sekarang Mbak Ida duduknya dinyatakan dulu, tangannya terangkat. Baik, sudah tenang. Sekarang hirup udara dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan mulut. Sudah, kita ulangi sampai tiga kali ya Mbak. Hirup udara dalam hidung, tahan sebentar, keluarkan hidung. Hirup sekali lagi, hirup udara dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan. Sudah membuat relax Mbak, sudah membuat tenang. Sudah lagi. Iya. Sekarang kita akan menggabungkan beberapa teknik ya Mbak untuk membantu Mbak lebih relax saat menghadapi situasi menuju ke cemasaan. Yang pertama, kita akan mengatur pernapasan terlebih dahulu. Terus dari situ nanti kita akan membayangkan situasi yang sangat Mbak inginkan. Iya Mbak. Seperti apa tadi? Saya sangat suka sama alam, gunung, sepoi-sepoi juga buat nanti kita akan membayangkan situasi yang yaitu pergunungan. Iya. Nanti kalau misalnya jika Mbak tidak bisa melanjutkan instruksi saya, nanti Mbak bisa angkat tangannya Mbak. Sudah paham? Sudah. Baik, kita melakukan pernapasan lagi ya Mbak. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan melalui. Sekarang Mbak Ida tutup mata sebentar. Sudah. Gak boleh ngomong. Mbak tutup mata kan gak boleh ngomong. Nggak ngomong. Ayo. Sekarang Mbak Ida tutup mata. Sekarang bayangkan Anda sedang menghirup udara segar dan bersih, lalu menghembuskan semua ke dalam tubuh. Bagus, sangat bagus. Sekarang selain pernapasan kita akan menambahkan visualisasi. Bayangkan Anda berada di tempat yang paling Anda suka, tempat yang membuat Anda merasa tenang, nyaman, dan rasakan sensasinya berada di tempat ini. Lihat pemandangannya, dengarkan suara angin, dengarkan suara kicauan burung, dan rasakan sejuknya angin putar, angin pegunungan, dengan sepoi-sepoi, semilir-semilir anginnya. Rasakan sejuknya kulit Mbak. Baik, sekarang bayangkan di depan Mbak ada cermin yang sangat besar. Coba Mbak secara perlahan maju di depan cermin dan di hadapan tersebut melihat diri Mbak sendiri dan lihatlah diri Mbak sendiri. Ajak bicara diri Mbak sendiri pada kaca. Kuatkan diri Mbak sendiri di depan kaca selama 1 menit. Baik, sekarang sudah Mbak lakukan ngobrol dengan diri Mbak sendiri. Sekarang Mbak tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Tarik nafas pelan-pelan dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sekarang bayangkan kembali dan rasakan sepoi-sepoi angin di depan kaki. Lalu dengarkan kicauan burung, sangat banyak dan sangat indah di atas Mbak. Rasakan ketenangan hutan, rasakan ketenangan angin sepoi-sepoi, relax. Sekarang lihatlah di depan Mbak ada sebuah kafe sangat besar yang sangat ramai orang asing yang sibuk dengan pekerjaan sendiri-sendiri, sibuk minum kafe. Coba sekarang Mbak maju perlahan
depan kafe, buka pintu, dan seketika orang-orang tersebut semua melihat Mbak secara perlahan. Lalu di saat buka pintu, semua orang langsung melihat Mbak dengan rasa muka yang berbeda-beda. Rasakan tatapan orang-orang, lihatlah kanan kiri, dan dalam berjalan di tengah keramaian tersebut, melalui orang-orang yang sangat banyak. Maju sampai Mbak melihat ada tempat kosong, Mbak mencari tempat kosong tersebut melalui orang-orang yang sangat banyak itu, dan Mbak dilihat, ditatap. Baik, kamu sudah masuk di keramaian. Rasakan. Baik-baik ya. Ada apa-apa buka mata perlahan. Bagaimana rasanya? Saya cukup gelisah juga waktu membayangkan tempat ramai itu tadi. Tidak apa-apa. Sekarang Baida lakukan tarik nafas lagi. Dalam-dalam melalui itu dan sebentar lalu hembuskan perlahan. Sekarang kamu dalam relaksasi diri kamu menggunakan teknik relaksasi otot. Dimulai dengan meluruskan kaki, ya, sambil meluruskan kaki, tarik nafas dalam-dalam, tahan dari hidung, keluarkan dari mulut. Sudah, kepalkan tangan sekuat mungkin. Ya, seperti itu. Secara perlahan turunkan kaki tadi, turunkan kaki. Baik, secara perlahan sudah relax, sudah. Kita akan mulai perlahan. Sudah. Tarik nafas lagi, tarik nafas, tarik hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Bagaimana perasaan kamu saat menjalani teknik relaksasi dan teknik desensitisasi sistematis? Saya cukup relax, Bu. Cukup membuat saya sedikit tenang dari gelisah-gelisah saya tadi. Ya, baik. Apakah Mbak Ida sudah merasakan ada hal yang berubah pada diri Mbak setelah melakukan teknik ini? Alhamdulillah ada perubahan sedikit dari melakukan teknik-teknik dan merelakskan diri tadi yang sesuai arahan Ibu. Perubahan yang sangat bagus. Lalu bagaimana Mbaknya, apakah bisa melakukan teknik relaksasi sebelum melakukan melakukan hal-hal yang baru sebelumnya kayak pernapasan, apakah bisa dilakukan? Saya bisa mencoba melakukan seperti yang Ibu lakukan tadi pada saya. Mungkin saya bisa menarik nafas secara perlahan dan menutup mata dan membayangkan hal-hal yang positif. Sebelum membayangkan juga Mbak harus juga menenangkan diri, memberikan saya bisa seperti ini Mbak. Perubahan yang sangat bagus. Bersyukur alhamdulillah kalau misalnya ada hasil yang sangat bisa Mbak lakukan. Saya juga ingin Mbak Ida untuk menerapkan teknik ini secara teratur agar kecepatan kamu ini perlahan menurun atau bahkan hilang ya Mbak Ida. Saya juga berharap seperti itu. Kalau misalnya emang belum selesai, Mbak Ida bisa datang lagi di sini. Apapun yang Mbak Ida ingin lakukan bisa tanyakan langsung di sini ya Mbak Ida. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sih Bu, cuma saya mau berterima kasih banyak Ibu sudah membantu saya dan memberikan edukasi tentang relaksasi diri itu seperti apa dan bagaimana caranya. Saya berharap itu konsisten ya Mbak pada saat masa-masa saya usahakan dan itu harus dikonsistensi ya Mbak ya, biar agar Mbak Ida tidak panik attack yang kemudian lagi ya Mbak Ida. Apakah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada.
saya rasa cukup ya Mbak Ida untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan saya akan menanyakan progres Mbak Ida